Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was shalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin thumma ususun ila syaikhil karim Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani wa ususun ila Kiai Abdullah Yakin wa Hamidah wa Kiai Rasyad wa Maimunah wa Kiai Harun wa Khadijah wa Kiai Abdul Yaqin min Qidam wa Hamidati Rasulihim wa furu'ihim Allah taghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaskunahum al jannata birahmatihi sya'unillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi yalzamu fihi niyyatul imamati arba'un. Faslun utawi iki iku fasal alladzi utawi perkara yalzamu kang wajib fihi ing dalam alladzi niyatul imamati apa niat dadi imam arbaun iku papat. Al jumu'atu rupane salat Jumat wal mu'adatu lan salat mu'adah salat kang den baleni wal mandzuratu lan salat kang den nadari jama'atan hale jamaah wal mutaqaddimatu lan salat jamak takdim fil matori ing dalem mangsa udan. Sekarang kita nyampe pada salat yang diwajibkan niat jadi imam. Ya. Niat yang diwajibkan untuk menjadi salat yang diwajibkan untuk menjadi niat jadi imam yaitu ada 4. Yang pertama yaitu salat Jumat. Ya, salat Jumat. Jadi kalau salat Jumat seseorang yang ditunjuk untuk menjadi imam itu harus niat jadi imam. Artinya ketika niat itu harus diikuti dengan lafadz imaman. Nawaitul usolli fardul jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati adaan imaman. Kalau seandainya ada imam sholat Jumat tidak menyatakan imam, tidak berniat menjadi imam ketika mengimami sholat Jumat, maka sholat Jumat tidak sah hukumnya. Jadi yang pertama yang harus menjadi niat jadi imam itu sholat Jumat. Ya, harus sholat Jumat. Kemudian yang kedua yaitu sholat mu'addah. Sholat mu'addah yaitu sholat yang diulangi. Maksudnya seandainya ada seseorang saya selesai mengerjakan sholat zuhur. Saya selesai mengerjakan sholat zuhur, saya sholat sendirian tadi. Kemudian ada seseorang yang mau sholat zuhur juga. Kemudian saya mengembalikan sholat zuhur lagi. Artinya saya mengulangi sholat zuhur lagi dengan cara berjamaah. Saya jadi imamnya, maka harus diniati untuk menjadi imam. Ngerti maksudnya? Karena saya tadi itu sholat sendiri, sholat zuhur sendiri, maka kemudian terus datang beberapa orang untuk sholat zuhur, ya. Kemudian saya mengambil manfaat untuk sholat zuhur dengan berjamaah. Artinya berarti saya mengulangi sholat zuhur saya dengan berjamaah. Ya. Umpama saya jadi imamnya, maka wajib niat untuk menjadi imam. Kalau nggak niat, nggak sah sholatnya. Baik imam ataupun makmum, nggak sah sholatnya. Karena itu sholat yang diwajibkan untuk menjadi untuk menjadi imam itu pertama sholat Jumat tadi. Kemudian sholat yang diulangi. Andai kata saya tadi sholat maghrib duluan, kemudian terus datang, ya kalian datang, maka kemudian karena saya ditanya, kamu sudah sholat maghrib belum? Sudah, tapi saya sholat sendiri. Bagaimana kalau sholat berjamaah dengan kita, sholat maghrib? Ya sudah, saya ulangi lagi sholat maghrib saya dengan berjamaah. Tapi sampean yang jadi imam, ya sudah nggak apa-apa. Ketika saya jadi imam, maka wajib saya itu berniat menjadi imam. Imaman lillahi ta'ala. Kalau nggak niat untuk menjadi imam,
maka sholatnya nggak sah. Kemudian wal mandzuratu, sholat yang dinadari. Sholat yang dinadari untuk berjamaah. Ya, nazar itu misalnya kita itu nazar yang baik. Misal, saya kasih contoh. Kalau saya lulus SMP atau saya lulus SMA, maka saya akan seperti ini, menyantuni anak yatim, mau sholat ini, mau sholat itu, misalnya. Itu namanya nazar. Ya, itu namanya nazar. Saya kasih contoh lagi. Seandainya saya dapat rezeki sekarang ini, maka saya akan sedekah kepada anak yatim. Itu namanya nazar. Ya, nazar. Tapi kalau nazar yang jelek-jelek, nggak wajib ditekan, nggak wajib dilakukan, nggak wajib. Misal, seandainya saya mendapatkan rezeki sekarang, maka nanti saya akan membeli minuman keras. Nggak wajib. Maksudnya nggak wajib dilakukan. Ya. Tapi kalau nazar yang baik-baik, wajib dilakukan. Misalnya seperti itu, andai kata saya sekarang mendapatkan rezeki, maka saya akan bersedekah. Maka setelah kalian mendapatkan rezeki, wajib kalian bersedekah. Karena itu nazar. Begitu juga sholat nazar, sholat yang dinazari. Ya, juga harus niat untuk menjadi imam. Kemudian wal mutaqaddimatu fil mator, sholat jamak takdim. Nanti ada penjelasannya jamak takdim itu ya. Sholat jamak itu adalah sholat mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Itu jamak takdim. Fil matori, ketika musim hujan. Ya, misalnya kita itu sedang di rumah, kita rutin sholat berjamaah di masjid. Tapi berhubung hujan deras, ya, hujan deras terus banjir umpama, sama petir-petirnya misalnya kita takut, maka kita boleh menjamak sholat di dalam rumah. Jadi dalam kitab ini disebutkan seperti itu. Boleh menjamak sholat. Artinya menjamak sholat zuhur dengan sholat asar. Dilakukan di waktu sholat zuhur. Jadi sholat zuhur sekaligus sholat asar itu dikumpulkan di waktu sholat zuhur. Itu jamak takdim namanya. Nanti waktu sholat asar, ya gak usah sholat lagi sudah. Kan udah dijamak tadi. Udah dikumpulkan sama sholat zuhur. Ini bagi orang-orang yang rutin sholat berjamaah di masjid. Yang rutin sholat berjamaah. Kalau nggak pernah datang ke masjid, ya sholat seperti biasa. Untuk berjamaah atau sholat sendiri di rumah itu sholat. Jadi seperti itu. Jadi ada empat sholat yang diwajibkan niat menjadi imam. Yang pertama sholat Jumat. Yang kedua sholat yang muaddah, sholat yang diulangi. Kemudian yang ketiga sholat yang dinadari untuk berjamaah. Ya, kemudian sholat jamak takdim di waktu musim hujan. Faslun utawi iki iku fasal. Syurutul qudwati ahada asyara. Syurutul qudwati utawi piro-piro syarate anut imam. Maksudnya jadi makmum. Utawi piro-piro syarate dadi makmum ahada asyara iku 11. Yang pertama, Allah ya'lama batalana sholati imamihi. Allah ya'lama iku yento ora weruh sapa wong batalana sholati imamihi ing batale sholate imame wong. Bihadatsin sebab hadas au ghairihi utawa liyane hadas. Wa alla ya'taqida lan yento ora nekotake sapa wong wujuba qadaiha ing wajibe qadae salat alaihi ing atase imam. Wa alla yakuna lan yen ora ana sapa imam makmuman iku dadi makmum. Wala ummiyan lan ora ana wala ummiyan lan ora wong kang bodho wewacan. Wa alla yataqaddama lan yen ora dingini sapa wong alaihi ing atase imam fil mauqifi ing dalem panggonan ngadeg. Wa alla ya'lama wa ayya'lama lan yen weruh sapa wong intiqalati imamihi ing ngolah ngalihe imame wong atau imame makmum ya.
Wa ayyajtami'a lan yen to kumpul sapa imam lan makmum fi masjidin ing dalam siji masjid au fi 300 dhira'in utawa ing dalam jarak 300 dhira'. Takriban ing dalam kira-kirane. Wa ayyanu yalan yen to niat sapa wong al qudwata ing anut imam awil jama'ata utawa niat jamaah. Wa ayyatawafaqa lan yen to cocok sapa makmum lan imam nazma salatihima ing runtutane salate makmum lan imam. Wa alla yukhalifahu lan yen to ora nulayani sapa makmum hu ing imam fi sunnatin ing dalam sunnah fahishatil mukhalafati kang ala sulayane. Wa ayyut bi'ahu lan yen to anut sapa wong sapa makmum hu ing imam. Wis sekarang syarat-syarat jadi makmum. Syarat-syarat jadi makmum ada 11 ya. Yang pertama, alla ya'lama batalana sholati imamihi bihadatsin au ghairihi. Yaitu seseorang atau makmum tidak mengetahui batalnya sholatnya imam bihadatsin sebab hadas au ghairihi atau lain-lainnya. Jadi jadi makmum itu terus tetap sholat. Ya. Andai kata saya kasih contoh, misalnya di tengah-tengah sholat berjamaah, makmum itu mengetahui sholatnya imam itu batal. Makmum itu mengetahui imamnya itu batal sholatnya karena hadas. Misal ketika di pertengahan sholat berjamaah, imam ngentut. Ya, imam ngentut dan makmum tahu, loh, imam kok ngentut, berarti batal sholatnya imam itu. Terus kita sebagai makmum bagaimana? Niat mufarokoh atau niat pisah dari imam. Yang pertama kita niat jadi makmuman, kemudian setelah tahu kita itu imam itu berhadas, imam itu ngentut, batal sholatnya, maka kita berniat menjadi adaan. Paham ya? Jadi jangan lagi kita mengikuti imam, karena imam sholatnya batal. Kalau kita tetap terus mengikuti imam, maka sholat kita juga batal. Ya. Tapi zaman sekarang, makanya kebanyakan di masjid-masjid jami, di masjid-masjid besar, itu di sebelah pengimaman itu ada pintu keluar. Jadi di sebelah pengimaman seperti ini itu ada pintu keluar. Ya, jadi kalau misalnya ada imam yang batal sholatnya sebab ngentut, pokok batal sholatnya, imam itu terus membatalkan sholatnya, kemudian langsung keluar lewat pintu itu. Kemudian makmum yang belakang, salah satunya ada yang maju untuk menggantikan imam. Maju langsung di pertengahan sholat itu. Jadi sholat dalam keadaan berjalan untuk menggantikan imam. Jadi seperti itu. Tapi kalau imamnya nggak tahu, makmumnya juga nggak tahu, tiba-tiba ketika pertengahan sholat, imamnya batal sholatnya, imamnya berhadas, ngentut imamnya misalnya. Makmum tahu kalau imamnya itu ngentut. Loh, kok imam ngentut? Berarti berarti sholatnya imam batal. Kemudian makmumnya harus niat mufarokoh, harus niat menyendiri dari imam, harus niat berpisah dari imam. Artinya sholat sendiri sudah. Sholat sendiri, bukan sholat mengikuti imam. Sholat sendiri. Kalau nggak niat sholat sendiri, tetap mengikuti imam, maka sholatnya batal. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, wa alla ya'taqida wujuba qada'iha 'alaihi. Ya, makmum tidak boleh beriktikad, makmum tidak boleh meyakini wajib kodoknya sholatnya imam. Ya, jadi imam itu mau ngodoin sholat misalnya, imam itu mau ngodoin sholat atau enggak, itu makmum kita nggak tahu gitu. Yang penting ada seseorang yang sholat, kita makmum saja sama dia. Kita makmum aja sama orang itu. Kita tanpa perlu kita bertanya-tanya, itu sholat apa itu? Tidak usah bertanya-tanya. Andai kata ada seseorang yang sholat, ya udah kita makmum aja. Gitu.
Nggak boleh kita juga meyakini bahwasanya sholatnya imam itu adalah sholat qodho. Wah, jangan-jangan ini imamnya ini sholat yang tertinggal. Nggak boleh seorang makmum beriktikad atau meyakini wajib qodhonya sholatnya imam. Kemudian yang ketiga yaitu wala yakuna makmuman. Ya. Imamnya tidak jadi makmum. Jadi kita itu kalau mau makmum kepada orang, gak boleh imam kita itu juga jadi makmum. Ngerti maksudnya? Ya, ada seseorang yang sholat berjamaah. Kemudian kita mau ikut gabung untuk berjamaah, sholat berjamaah. Tapi kita itu milih imam dari makmumnya imam yang depan itu, nggak boleh. Jadi kalau ada imam di situ berarti kita juga harus mengikuti imam yang depan. Nggak boleh kita menjadi makmumnya imam. Ngerti maksudnya? Hah? Jadi imam itu cuma satu. Imam itu yang ada dalam salat berjamaah antara imam dan makmum. Nggak ada kedua imam itu, nggak ada. Yang imam satu, yang satunya juga imam juga yang belakangnya, yang kemudian kita makmum kepada makmum yang kedua, nggak boleh. Ya, jadi statusnya imam harus imam, nggak boleh imam itu menjadi makmum. Kemudian kita makmumi itu orang, nggak boleh. Kecuali kalau misalnya ada orang itu telat sholatnya, ada seseorang yang telat sholat berjamaah, ya telat 1 rakaat, misalnya sholat subuh. Seseorang sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, ada orang telat 1 rakaat. Kemudian setelah sholat selesai, maka orang yang telat tadi itu nambah 1 rakaat. Kemudian kita nyambung sama niat makmum kepada orang yang telat tadi itu, boleh. Kenapa? Karena imamnya sudah selesai. Kita jadikan tadi itu orang yang makmum tadi itu yang telat, kita jadikan imam, itu boleh. Ya. Kemudian wala ummiyan, ya, imam tidak boleh jadi makmum, dan juga imam tidak boleh yang ummi, yang bodoh. Nggak boleh kita itu menjadikan imam orang yang bodoh, nggak boleh. Maksudnya nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ya. Atau orang yang nggak fasih, orang yang pelo suaranya, nggak boleh. Makanya syarat-syarat menjadi imam, ya, syarat-syarat menjadi imam yang pertama, kalau kita mau mencari imam itu cari yang sepuh, yang lebih tua, yang bagus bacaannya. Ada orang yang lebih tua dari kita tapi nggak fasih, tapi pelo suaranya, tapi nggak bisa baca, tapi bacaannya nggak bagus, maka kita cari yang fasih. Cari yang fasih bacaannya. Kemudian wa alla yataqaddama alaihi fil mauquf. Makmum tidak berada di depan imam. Jadi syarat-syarat menjadi imam itu makmum tidak boleh ada di depannya imam. Yang namanya imam harus ada di depan. Nggak boleh berdirinya imam itu nggak boleh berdirinya makmum itu melebihi imam. Artinya atau posisinya makmum ada di depan imam, nggak boleh. Gimana sholatnya? Ya nggak salah. Yang namanya imam itu harus di depan, makmum di belakang. Ya, guys. Kemudian wa ayya'lama intiqalati imamihi. Ya, makmum itu harus tahu pindah-pindahnya imam, gerak-geriknya imam, makmum itu harus tahu. Ya, misalnya ketika imam ruku, makmum harus tahu kalau imam ruku. Ya, nggak boleh makmum itu nggak tahu kalau gerak-geriknya imam, nggak boleh. Jadi syaratnya menjadi imam itu makmum harus tahu gerak-geriknya atau pindah-pindahnya imam. Ketika imam ruku, ya ikut ruku. Imam i'tidal, ya ikut i'tidal. Wa ayyajtami'a fi masjidin aw fi thalathi.
au fi thalathimi'ati dzira'in takriban. Kemudian selanjutnya yaitu antara imam dan makmum harus berada di satu masjid atau satu tempat. Ya, nggak boleh kita bermakmum, imamnya di masjid, makmumnya di parkiran, atau makmumnya di dalam WC, nggak boleh. Dalam satu masjid, nggak boleh kita itu sholat berjamaah, imamnya di masjid, makmumnya di lapangan, nggak boleh. Jadi harus berada di satu masjid. Harus berada di satu masjid. Atau kalau misalnya masjidnya penuh, jarak antara imam dan makmum itu paling tidak kira-kira 300 dhira'. Jarak antara imam dan makmum jauhnya itu kira-kira 300 dhira'. Ini wallahu a'lam. Dhira' itu bahasa Mesir ya. Bahasa Mesir. Mungkin kalau disatukan dalam bahasa Indonesia, dhira' itu mungkin meter. Jadi jarak antara imam dan makmum itu paling tidak 300 meter. Ya, lebih jauh daripada itu 500 meter udah nggak bisa kita sholat berjamaah. Nggak bisa. Makanya di masjid-masjid yang besar, masjid jami itu kalau misalnya sholat Jumat itu penuh, ya makmum itu sampai ke jalan-jalan raya. Yang penting tidak melebihi dari 300 meter. Masih sah sholatnya. Kemudian wa ayyan wiyal qudwata awil jamaah. Seseorang itu kalau mau menjadi makmum syaratnya harus niat jadi makmum. Makanya ditambahi ketika niat makmuman lillahi ta'ala. Makmuman. Ya. Sholli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Seseorang yang tidak menyatakan jadi imam, makmum di dalam niat sholatnya, maka sholatnya nggak sah. Paham ya? Ya, jadi harus niat jadi makmum atau niat untuk berjamaah, niat sholat jamaah, atau kita niat untuk mengikuti imam. Kemudian wa ayyatawafaqa nazma sholatihima. Ya. Antara imam dan makmum itu harus cocok di dalam persamaan sholatnya. Jadi kudu cocok. Antara makmum dan imam itu harus cocok. Imamnya ruku, maka makmum juga harus ruku. Imamnya sujud, maka makmum harus sujud. Nggak boleh imamnya sujud kemudian makmumnya masih berdiri, nggak boleh. Harus cocok itu, pergerakannya itu runtut. Ya. Kemudian wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafah. Makmum tidak boleh berbeda dengan imam dengan perbedaan yang mencolok di dalam sunnah. Misalnya imamnya tasyahud awal. Ya. Kemudian makmum nggak mau tasyahud awal. Terus saja berdiri begitu. Itu tidak boleh. Juga misalnya imamnya salat subuh kunut, kemudian makmumnya gak mau kunut, langsung sujud. Imamnya masih kunut, gak boleh seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mengikuti imam. Ya, benar-benar harus mengikuti imam. Gak boleh imam seperti ini kemudian kita berbuat seperti ini, gak boleh. Imamnya kunut, makmumnya gak kunut, gak boleh. Harus mengikuti imam. Makanya seorang makmum itu makruh kita itu bermakmum kepada orang yang kita benci. Misalnya ada seseorang yang kita benci, dia tuh jadi imam. Kita makruh untuk bermakmum kepada orang yang dia benci, yang kita benci. Makruh hukumnya. Akhirnya apa? Yaitu akhirnya timbul perbedaan. Ya. Mentang-mentang imamnya seseorang yang kita benci, terus kita nggak mau ngikutin imam. Kemudian yang terakhir wa ayyutabi'ahu. Ya, wa ayyutabi'ahu. Makmum harus ikut pada imamnya. Makmum harus mengikuti imam. Ya, yang tadi itu. Imamnya berdiri, maka makmum harus berdiri. Imamnya ruku, maka makmum harus ruku. Ya. Ini syarat-syarat jadi makmum.
Ya, kalau kita nggak melakukan seperti ini, rusak sholat kita, batal sholat kita. Makanya kalau kita sholat itu termasuk daripada salah satu ibadah. Ya, artinya apa? Ketika kita mau beribadah, maka kita beribadah itu harus dengan ilmu. Ya, ibadah kita harus dengan ilmu. Wis, saya kira cukup. Faslun suwarul qudwati tis'un tasihhu fi khamsin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Fa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Fa ya rabbi irhamni bihusnil